Mungkin ada sedikit pertanyaan kalau balik ke postur ini. Kalau dengan APBN nggak naik, apakah APBN kita kuat sepanjang tahun? Karena ada orang yang bilang katanya uang saya tinggal 2 minggu aja sudah habis. Bahkan sumbernya bukan dari luar, malah dari orang Kementerian Keuangan sendiri yang menyebarkan isu-isu seperti itu. Saya baru tahu, padahal yang menterinya saya. Jadi saya agak bingung, tapi gini, kita begitu harga minyak naik ke level yang tinggi, kami di Kementerian langsung exercise untuk masing-masing harga sampai 80 kondisi APBN berapa, 90 seperti apa, sampai 100 seperti apa, dan mitigasinya seperti apa. Jadi langkah-langkah yang disebutkan oleh Bapak Presiden dan anggota kabinet yang lain di pengumuman sebelumnya, itu sudah memperhitungkan, dia mungkin nggak ngomongin ya, di kita sudah hitung asumsi harga minyak dunia $100 rata-rata sepanjang tahun 2026, dan dengan exercise tertentu anggaran bisa kita tekan masih di 2,92% dari PDB. Jadi sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata 100 aman. Terus kalau ada orang yang bilang Purbaya nggak punya uang, Menteri Keuangan nggak punya uang, kita dari desain anggaran aja masih di bawah 3%. Selain itu, saya masih punya SAL. Sekarang meningkat rupanya Pak Dolfi, saya juga nggak ngerti, harusnya dihabisin nggak bisa habis rupanya. Ke 420 triliun rupiah. Itu merupakan bantalan tersendiri. Kalau kita diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali, misalnya nggak terkendali. Jadi dari situ kita masih aman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tentu saya akan ke Komisi 11 untuk meminta izin bagaimana mengelola anggaran SAL itu untuk menjaga sustainabilitas, bukan APBN lagi pada waktu nanti negara kita. Tapi yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batu bara di pasar dunia. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita sudah hitung dengan exercise seperti itu. Kalau kepepet masih ada yang lain, kalau kepepet masih ada. Jadi pertahanan kita berlapis-lapis. Jadi saya ingin memastikan lagi nih Pak. Ini apa yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini untuk diketahui masyarakat Pak. Bahwa exercise harga BBM di 80, 90 dan 100 pun negara sudah siap Pak ya? Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100, jadi kita sudah siap kalau sampai sana. Ya. Kita sudah siap sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun. Nah, ini yang harus masyarakat tahu Pak. Bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya. Dengan asumsi ya, harga minyak $100 per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata ya, sudah dihitung. Artinya nanti ya tidak ada untuk yang bersubsidi ya. Yang bersubsidi. Kalau yang bersubsidi kan bukan hitungan kita ya, saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung Pak. Dan ya, mau jempol Pak? Jempol. Ini kan berkat dukungan Komisi 11 juga saya bisa diskusi terbuka. Jadi yang saya takut itu, karena ada beredar dibilang 2 bulan udah habis, 2 minggu udah habis. Paling bulan Juli naik, nanti juga bulan Juli ada huru-hara. Padahal kita udah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata $100. Artinya nanti ada yang di atas 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat. Dengan existing anggaran yang ada. Kalau kepepet, masih ada lagi. Buffer yang saya bilang tadi, bantalan yang saya bilang tadi. Jadi kita, negara kita aman Pak. Saya mohon dukungan aja terus dari Komisi 11 ke depan untuk memastikan kita bisa cukup smooth mengelola anggarannya. Soal dukungan aman Pak. Terima kasih Pak. Jadi salah satu ininya adalah karena pendapatan pajak. Klarifikasi angka tadi Pak Menteri bilang SAL 420.
Ya. Betul Pak? Betul. Di dalamnya termasuk yang 200 penempatan? Iya. Oh ya, oke. Kasih. 200 penempatan di bank dan saya tambah lagi 100, sisa masih 100 di BI. Dan jadi gini, tahun lalu kan kita sudah sempat laporkan defisit anggaran 2,9 sekian. Ternyata setelah diperiksa di LKPP itu ada indikasi di bawah itu. Jadi mungkin di sekitar 2,8 sekian, nanti tunggu pengumuman resminya. Tapi itu memberikan ruang, karena jadi ada dana nggak dipakai kan, itu memberikan tambahan untuk tahun ini misalnya. Di satu sisi itu jelek karena saya nggak bisa ngabisin uang, tapi di sisi lain bagus ketika ada seperti ini, kita masih punya tambahan bantalan tadi Pak. Jadi anggaran kita aman. Nanti ada yang bilang Purbaya nggak bisa hitung. Saya udah ngitung anggaran sejak tahun 2002, 2003, 2005 kita hitung detail Pak. Saya dulu advisor pemerintah Indonesia dari Jepang, profesor dari Jepang. Saya ngasih masukan mereka. Dan ketika 2005 kita akan menaikkan BBM 126% itu, saya ngitung detail line per line dampaknya ke anggaran seperti apa. Jadi saya ngerti betul gimana ngitung anggaran ini. Bahkan dulu kita punya model, kalau kita berubah asumsinya, sampai 10 tahun ke depan anggarannya seperti apa, sudah bisa. Jadi di luar yang orang bilang bahwa Menteri Keuangan yang nggak bisa ngitung. Saya hanya menegaskan di sini bahwa saya bisa hitung, Pak. Oke. Luar biasa ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.